setan-setan akhir zaman. Misalnya sekarang membenci khilafah. Komunis kita tolak, khilafah juga kita tolak. Ini kan iblis ini. Kalau komunis jelas kita tolak, ateis, tidak percaya Tuhan, betul. Khilafahnya ajaran Islam kok ditolak. Indonesia bukan negara khilafah. Lah yang bilang negara khilafah Indonesia itu siapa? Nggak ada. Pemabuk aja nggak bilang ini negara khilafah. Apalagi kiai. Nggak ada yang bilang itu negara Indonesia. Berpancasila. Iya. Kesepakatan kita 18 Agustus, merdeka 1945. Ini negara namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar negaranya adalah Undang-Undang Dasar 45. Falsafah negaranya adalah Pancasila. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negaranya burung, Garuda hadap sebelah kanan, kan hadap sebelah kiri, PKI. Barulah tahun ke-7 ada wanita kaya yang sedekah lampu untuk Masjid Nabawi. Barulah Masjid Nabawi terang. Tahun ke-7, tahun ke-10 Nabi wafat. Begitu. Alladzina amanu, mereka yang beriman. Mudah-mudahan kita lah, amin. Wahajaru, mereka berhijrah. Hijrah itu pindah. Tapi pindah syar'i, pindah secara syariat Islam. Pada saat itu perintah hijrah itu harus meninggalkan kampung halaman dan semua bergabung ke kota Madinah bersama Rasulullah. Itu yang disebut hijrah. Oleh karena itulah semuanya meninggalkan negerinya. Mekah itu semua orang Islam pindah, menyusul Nabi ke Madinah. Apa yang ada, kalau bisa dijual-jual, nggak ada tinggal. Suhail Ar-Rumi, seorang Romawi ahli manah, sahabat Nabi. Ar-Rumi, orang Romawi dia. Itu waktu datang ke Madinah miskin, ke Mekah miskin. Tapi karena pandai dagang, pandai buat panah, memang dia pemanah. Orang Romawi kan memang jagoan panah. Maka dia kaya. Waktu dia mau hijrah ke Madinah, dijegat sama orang-orang Quraisy. Mau kemana kau? Saya mau ikut Nabi saya. Saya Islam. Enak aja kamu. Kenapa rupanya? Saya punya panah nih. Satu anak panah, satu nyawa. Silakan cegat. Cegatlah. Saya memang mati kalian keroyok nanti, tapi satu panah saya, satu nyawa. Saya orang Romawi, jago mana? Tahu orang-orang Quraisy itu memang jagoan dia memanah. Ya tapi kau dulu datang kemari kere, nggak punya harta. Sekarang kamu mau pergi? Oh tidak, harta saya tinggal, ambil aja. Harta saya simpan di sana, di sana, di sana, ambil semua. Rumah saya ambil semua. Asalkan saya hijrah menjumpa Nabi. Begitu hebatnya meninggalkan semuanya. Karena memang perintah Allah harus tinggalkan semua. Bisa dibawa, nggak bisa tinggal. Sampai di Madinah Nabi berdiri menyambutnya. Suhail, perniagaan yang dahsyat wahai Suhail, diterima oleh Allah. Turun wahyu di antara orang yang hijrah itu ada yang menebus dirinya dengan harta-hartanya. Suhail itu yang meninggalkan harta Ar-Rumi. Begitu juga Abu Dzar Al-Ghifari, orang Ghifar, Jundub namanya. Dia meninggalkan kampung, padahal dia kepala desa di situ. Dan makmur karena setiap pedagang dari Madinah, dari Mekah mau ke Madinah, ke Syam, dari Syam mau ke Mekah ke Yaman, itu pasti singgahnya di kampung Ghifar. Ngapain? Minta air, beli air. Habis perbekalan air mesti di situ. Tapi dia tinggalkan kampung halamannya, bergabung dengan Nabi. Secara syariat waktu itu hijrah betul-betul orangnya harus datang. Seperti Qais Al-Yamani, itu orang Yaman, pindah. Namanya digelar Abu Musa Al-Ash'ari, pindah, ditinggalkan negeri Yaman itu. Begitulah saat itu hijrah. Susah payah, bukan nggak susah payah. Ar-Rumi habis semua hartanya diambil. Anak Nabi Siti Zainab binti Muhammad Rasulullah SAW, anak Nabi yang paling besar, yang paling sulung, itu dia harus hijrah. Suaminya Abul As belum Islam, beliau harus pindah, bawa anak bayinya. Keluarga suami beliau nggak terima anaknya diambil, tarik-tarikan sampai putus tangannya. Jadi cucu Nabi putus tangannya, wafat.
Siti Zainab berapa hancur hati coba. Suami nggak mau ikut, anak putus tangan, tarik-tarikan, wafat di situ. Dalam keadaan baru melahirkan begitu. Umur 23 tahun. Beliau nangis sepanjang jalan tuh, maaf pakai unta. Kamu boleh pindah ikut bapakmu, tapi anak tinggal. Tarik-tarikan putus tangannya, wafat. Suami cuma bisa nangis saja. Mau ikut istri putus hubungan sama keluarga, milih bapak ibu putus hubungan sama istri. Saya bisa merasakan itu. Kalau saya suruh milih ibu sama istri, pasti saya pilih ibu, tapi hancur perasaan saya. Pasti. Atau saya nggak mungkin saya pilih istri, nggak mungkin. Pasti saya pilih ibu. Karena ibu saya Islam. Nah, ini sekarang masalahnya kan keluarganya nggak Islam. Dipandangnya bapak ibunya, saudaranya semua. Ayo, pergi kau ke Madinah, bawa ikut istrimu atau ikut kami. Nggak bisa, ragu Abul As. Akhirnya Siti Zainab tuh udah kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak lagi. Jalan sendiri naik onta. Bayangkan 521 km zaman itu. Yang Islam baru 90-an orang. Berapa banyak begal sepanjang jalan akan memperkosa perempuan cantik ini. Anak Nabi cantik. Ibunya Siti Khadijah wanita tercantik semekah. Bapak beliau baginda Rasulullah SAW laki-laki terganteng sedunia. Nggak mungkin anaknya merongos gitu, nggak mungkin. Kulitnya hitam, nggak mungkin. Kemerah-merahan kulit Siti Zainab. Pasti diganggu orang di jalan. Tapi karena perintah hijrah pergi juga dengan berurai air mata. Tiba-tiba kekang ontanya dipegang laki-laki. Di mulut pintu kota Mekah ada satu orang laki-laki memegang kekang ontanya. Laki-laki ini nggak noleh. Menghadap ke depan dia tanya, anak Al-Amin. Ini laki-laki tidak Islam. Anak Muhammad Al-Amin mau kemana? Saya mau nyusul ayah saya ke Madinah hijrah. Tidak boleh perempuan jalan sendiri. Tidak ada yang mau ngawani saya. Suami saya pun nggak mau ikut. Kalau begitu saya yang ngawani. Dituntunlah unta itu 521 km. Sepanjang perjalanan tidak pernah sekalipun laki-laki ini memandang ke belakang, menengok anak Nabi, tak pernah. Terhormat betul ini laki-laki. Belum Islam. Istirahat, dia masak makanan, dia cari air, dia kasih makan, dia tempat lain, menghadap tempat lain. Sudah naik anak Nabi baru dia tuntun lagi menghadap ke depan. Berapa hari? 10 mungkin, 14 hari mungkin, 521 kilo. Sampai di kota Madinah Nabi terkejut, terpesona Nabi. Anak Nabi dituntun seorang laki-laki. Kata laki-laki ini, wahai Muhammad Al-Amin, orang terpercaya, ini anakmu sudah saya antar. Insya Allah tidak ada kurang satu apapun. Kemudian laki-laki ini pulang ke Mekah jalan kaki sendiri. Ketika Nabi menguasai Mekah, Fathu Mekah, Nabi datang dengan 10.000 pasukan. Mekah kalah. Abu Sufyan sebelumnya sudah masuk Islam. Amr bin As masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islam. Abbas paman Nabi masuk Islam. Sebelum Nabi sampai ke Mekah. Sampai Mekah semua nyerah kecuali Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu melawan. Akhirnya melarikan diri ke Laut Merah mau nyebrang ke Afrika. Istrinya jemput jalan kaki 150 km. Hampir diperkosa orang lagi. Pembantunya hampir memperkosanya budaknya. Sampai di Jeddah suaminya nengok istrinya, kamu nyusul saya? Iya. Bahaya maut kamu jalan, karena saya sayang sama kamu. Saya nggak rela kamu pergi meninggalkan Islam. Seluruh kota Mekah sudah masuk Islam. Saya ini anak Abu Jahal. Ya, tapi Rasulullah memuliakan semua orang. Bahkan Hindun yang memakan jantung Sayyidina Hamzah pun diterima masuk Islam oleh Rasulullah. Istrinya Abu Sufyan. Lembut hati Ikrimah. Pentingkah itu? Kalau tidak penting gak kujemput kamu wahai suamiku. Akhirnya Ikrimah pulang. Jumpa Nabi, Nabi buka serban. Nabi bentangkan serban ke atas pasir di dalam kemah Nabi. Dia panggil, selamat datang wahai penunggang kuda yang perkasa, Ikrimah bin Abu Jahal. Lihat Nabi begitu memuliakannya, duduk di serban Nabi. Laki-laki ini masuk Islam dan menjadi Islam yang baik karena pengorbanan istri beliau. Beliau wafat pada tahun ke-15 Hijriah waktu terjadi peperangan Yarmuk.
melawan tentara Romawi, beliau mati syahid. Ikrimah. Maka semuanya menerima Islam waktu itu. Maka Nabi kemudian setelah dikeluarkan patung-patung dari Ka'bah, ada 360 patung, Nabi tidak suruh hancurkan. Nabi bilang ukhrujuhun, keluarkan patung-patung itu. Tidak Nabi bilang dammirhum, hancurkan, tidak. Semua dikeluarkan. Akhirnya yang punya patung mengambil sendiri dan menghancurkan sendiri setelah yang punya patung masuk Islam. Kemudian sahabat lapor, ada satu patung tidak bisa dikeluarkan, milik bersama, namanya Hubal. Besarnya bukan main, pintu nggak cukup untuk mengeluarkan. Karena waktu dimasukkan dia, waktu Ka'bah diganti dinding. Nah, setelah dinding jadi dia nggak bisa dikeluarin. Maka Nabi datang, ditunjuk sama Nabi pakai tongkat beliau. Ya Hubal, patah-patah itu langsung kertok. Hancur berkeping-keping, dikeluarkan Hubal. Setelah bersih Ka'bah, Nabi sholat. Beberapa hari kemudian Nabi pulang ke Madinah. Nabi panggil penjaga kunci Ka'bah, namanya Utsman bin Hunayf. Belum Islam, dipanggil Nabi. Ini kunci Ka'bah, peganglah seperti biasa. Dia dari bapak-bapaknya, kakek-kakeknya pemegang kunci Ka'bah. Kata Utsman bin Hunayf, adakah pantas saya memegangnya Rasul? Tidak ada di kota Mekah ini yang lebih pantas diamanahkan memegang kunci pintu Ka'bah ini melainkan engkau. Nangis dia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang ini masuk Islam. Inilah yang menuntun anak Nabi dari Mekah ke Madinah, penjaga kunci Ka'bah Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah guru Imam Hanafi rahimahullah ta'ala. Imam Hanafi 7 gurunya adalah sahabat Nabi. Satu pemegang kunci Ka'bah yang sebelum Islam aja udah begitu hebat. Dan satu lagi guru beliau yang terkenal adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, penghafal hadis nomor 2 paling banyak setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pembantu rumah tangga Nabi selama 10 tahun di kota Madinah sampai Rasulullah wafat. Itu guru Imam Hanafi. Menantu Nabi Abul As namanya, yang menikah dengan Siti Zainab, akhirnya masuk Islam ketika dalam perjalanan dagang ke Palestina, ke Syam. Beliau jumpa istri beliau, kata Nabi, "Nggak bisa jumpa, kamu nggak Islam." Otomatis kalau udah hijrah ini, suami istri yang nggak Islam cerai. Abul As bilang, saya masuk Islam, saya sayang dengan istri saya. Maka beliau masuk Islam dan punya 2 anak. Salah satu namanya Ali bin Abul As. Umur 29 tahun Siti Zainab wafat. Ya. Jadi 4 tahun, 5 tahun setelah hijrah Siti Zainab ini wafat. Begitu perjuangan hijrah itu waktu itu, harus pergi pindah lahir batin ke Madinah. Tetapi setelah Mekah dikuasai Nabi, kata Nabi, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah ini, setelah Mekah kalah. Dalam artian hijrah ke Madinah. Jadi kalau ibu jual rumah di Tebet, beli tanah di Madinah, pindah sana, tidak dapat pahala hijrah yang syar'i itu, yang syariat Islam. Setelah Mekah dikuasai Nabi, nggak ada lagi. Yang ada, kata Nabi, hijrahnya itu adalah minadz zulumati ilan nur. Dari kegelapan jahiliyah menjadi cahaya terang Islam. Minal batil ilal haqqi, daripada yang batil kepada yang hak. Min maksiat, daripada maksiat ila salih, ya, ila amalis salih, daripada perbuatan melawan Allah menjadi beramal soleh. Minal fasik ila salih, jadi dari fasik menjadi soleh. Kalau ini sampai kiamat tetap berlangsung, pindah yang seperti ini. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini. Alladzina amanu, mereka yang beriman, kita lah. Jangan terpengaruh dengan setan-setan akhir zaman. Misalnya sekarang membenci khilafah. Komunis kita tolak, khilafah juga kita tolak. Ini kan iblis ini. Kalau komunis jelas kita tolak, ateis, tidak percaya Tuhan, betul. Khilafah ini ajaran Islam kok ditolak. Indonesia bukan negara khilafah. Lah yang bilang negara khilafah Indonesia itu siapa? Nggak ada. Pemabuk aja nggak bilang ini negara khilafah. Apalagi kiai. Nggak ada yang bilang ini negara Indonesia.
Berpancasila. Iya. Kesepakatan kita 18 Agustus, merdeka 1945. Ini negara namanya NKR, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar negaranya adalah Undang-Undang Dasar 45. Falsafah negaranya adalah Pancasila, semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, lambang negaranya burung Garuda hadap sebelah kanan, bukan hadap sebelah kiri, PKI itu.